Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Guru Garis Lucu. Bagi kalian yang udah datang ke sini tapi belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis dan kalau lebih banyak yang subscribe kita jadi lebih semangat bikin videonya. Gitu ya. Hari ini kita belajar kimia lagi. Kita mau belajar tentang sifat koligatif larutan. Bagi kalian yang belum nonton sifat koligatif larutan part 1, silahkan kalian tonton dulu video yang part 1 karena agar kalian bisa lancar belajar sifat koligatif larutan, kalian harus nonton video yang pertama yang tentang konsentrasi larutan, gitu ya. Oke, langsung aja mari kita mulai. Sifat koligatif larutan, masih ada yang ingat? Kemarin aku udah jelasin ya apa itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yaitu sifat fisis yang hanya bergantung pada jumlah zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Makanya kenapa kita penting belajar tentang konsentrasi, karena sifat koligatif itu bergantung pada jumlah, nggak bergantung pada jenis. Itu kemarin udah kakak contohin kalau ada gula sama urea, larutan gula sama larutan urea, selama mereka jumlah partikelnya sama, maka mereka akan memiliki sifat koligatif yang sama. Nah, sifat fisis apa aja yang akan kita pelajarin? Yang pertama, sifat fisisnya adalah tekanan uap larutan. Apa itu tekanan uap larutan? Tekanan uap larutan itu apa? Jadi, kalau ada suatu zat cair, dia menguap, gitu ya, si uap ini akan memberikan tekanan, itu tekanan uap larutan gitu. Nah, di sini kakak punya dua wadah gambar ya. Yang pertama pelarut murni, yang kedua larutan. Kalau pelarut murni ya udah pelarutnya aja, misalkan air ya udah air doang. Tapi kalau larutan berarti di situ ada zat larutnya, ada zat larut, ada pelarut gitu. Nih, kalau pelarut murni dia mau menguap kan ya udah tinggal menguap aja gitu kan ya. Air menguap gitu. Tapi kalau dia ada zat terlarut, dia sebagai larutan, maka dia ada zat terlarut yang dia menghambat proses penguapan si pelarut ini. Maka dia lebih susah untuk menguap. Ya enggak? Kalau ada hambatan berarti si pelarutnya ini lebih susah menguap. Kalau dia lebih susah menguap, maka uap pelarut yang dihasilkan juga lebih sedikit gitu. Nah, kalau lebih sedikit si uap pelarutnya, berarti nanti tekanannya juga lebih kecil gitu ya. Berarti nanti pelarut murni akan memiliki tekanan yang lebih besar daripada tekanan uap si larutan. Makanya judulnya adalah penurunan tekanan uap larutan. Gitu ya? Paham ya? Nah, di sini kakak tulis dulu, pennya inknya warna putih gitu ya. Nanti ada istilah P0. P yang atasnya ada nolnya, itu dia artinya adalah tekanan uap pelarut murni gitu ya. Ingat-ingat ya, kalau P0 berarti murni. Kalau ada 00-nya murni pokoknya, kalau 0 atasnya. Kalau P doang berarti dia adalah tekanan uap siapa? Larutan. Gitu ya. Tadi kakak bilang siapa yang lebih besar? P0 ya. Berarti P0 itu lebih besar daripada P. Gitu kan ya? Berarti kakak bagi dua papan tulisnya. Oke. Berarti kan ini ya, kan P0 itu lebih besar daripada P. Berarti kalau kita nyari penurunan tekanan uap atau deltanya, delta P, berarti kan yang gede kurang yang kecil ya. Berarti P0 dikurang P. Nah, delta P itu ada rumusnya. Delta P itu adalah XT kali P0. Jadi penurunan tekanan uap adalah fraksi mol zat terlarut dikali pelarut murni. Gitu ya. Kemarin masih ingat nggak kalau XT itu apa? Jabarin. Jadinya NT per NT tambah NP kali P0. Itu kalau kalian cari penurunannya.
Kalau Kak disuruh nyari tekanan uap larutan langsung, ini tekanan uapnya berapa larutan gula ini gitu, berarti langsung aja kamu pakai P gitu ya. Nyari tekanan uap juga ada rumusnya, yaitu XP kali P0. Udah dua rumus ini aja. Jadi kalau jadi kalau delta P pakainya XT, kalau P pakainya XP gitu ya. Sampai sini paham ya? Pokoknya tekanan uap larutan lebih kecil daripada tekanan uap pelarut murni. Lanjut ya ke sifat koligatif yang kedua. Sifat koligatif yang kedua adalah kenaikan titik didih larutan. Nih kakak punya gambar nih, contohnya di gambar ini kakak ganti dulu ininya. Di gambar yang sebelah kiri itu ada zat murni, berarti contohnya ini maksudnya adalah pelarut murni gitu ya, pelarut murni. Contohnya mungkin di sini air akan mendidih pada suhu berapa nih? 100 nih. Air kalau dipanaskan suhunya 100 itu mendidih. Nah di sini ada campuran dibandingin sama campuran. Di sini contohnya dia itu ada C6H12O6, berarti ada gulanya gitu ya. Di sini ada larutan gula. Ternyata larutan gula itu mendidih pada suhu berapa nih? Oh, ternyata dia mendidih pada suhu 110 gitu ya. Berarti artinya titik didih larutan itu lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni gitu ya. Kenapa Kak? Ya kalau kalian kaitkan sama yang tekanan uap tadi, suatu larutan kan dia untuk menguap itu kan dia lebih butuh banyak effort gitu kan, lebih butuh banyak usaha. Artinya kalau untuk menguapkan larutan itu butuh energi yang lebih besar, artinya nanti dia akan menguap pada suhu yang lebih tinggi gitu, atau dia akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi daripada ketika dia bentuknya cuma pelarut aja gitu ya. Nah berarti gimana tadi, siapa yang lebih tinggi? Larutan ya. Berarti kalau kalian disuruh nulis, berarti kalau titik didih nanti akan disimbolkan sebagai TB, boiled pakai bahasa Inggris ya. Ada beberapa buku yang nulisnya TD, itu dari bahasa Indonesia, titik didih. Yang penting kalian nggak bingung aja. Kalau TD nanti sama TB, kalau pakai bahasa Inggris nanti pakainya TB sama TF gitu. Pokoknya nggak usah bingung. Yang sering standar dipakai adalah ketika titik didih pakainya TB, titik beku nanti pakai freeze TF gitu ya. Nah tadi siapa yang lebih tinggi ya? TB ya. TB itu lebih besar daripada TB 0. Jadi kalau TB seperti biasa ya, kalau ada nolnya itu artinya dia punyanya si pelarut murni. Jadi titik didih larutan itu lebih besar daripada titik didih pelarut murni. Berarti nanti kalau kalian mau mencari delta TB gimana? Berarti TB min TB 0. Nah TB 0 nya kalau dia air itu biasanya suhunya berapa mendidih? 100 derajat Celcius. Nggak usah bingung ya, kalau air nanti dia pakainya 100 derajat Celcius kalau di soal nggak diketahui gitu. Nah delta TB juga ada rumusnya. Delta TB adalah rumusnya molalitas dikali KB. Molalitas itu kemarin udah belajar. Nah itu kan ya, kemarin apa rumus molalitas? M kecil apa? GR per MR kali 1000 per P dalam gram gitu ya, dikali KB. Nanti besaran KB nya itu diketahui di soal. KB itu adalah tetapan didih air, bukan didih air, tetapan didih pelarutnya. Misalkan kalau di soal itu pelarutnya air, ya udah berarti KB airnya berapa gitu. Biasanya KB nya itu kalau air adalah 0,52, tapi nggak usah dihafalin, biasanya di soal diketahui gitu ya. Bisa ya, bisa. Misalkan nih nanti kalian udah ada soal kalian hitung TB-nya misalkan 0,25 derajat Celcius misalkan ya. Berarti nanti ininya berapa? Titik didih larutannya, TB-nya berapa?
Nah, kalau TB kan ini kan delta TB sama dengan TB min TB 0. Berarti kalau nyari TB kan berarti delta TB tambah TB 0. Delta TB-nya 0,25. TB 0 itu berapa? 100. Berarti 100,25 derajat Celcius. Jadi maksudnya kalau air murni itu 100 derajat, kalau larutan dikasih sesuatu jadi sekian, 100,25. Itu ya, paham ya? Nah, sifat koligatif yang ketiga yaitu penurunan titik beku larutan. Kenapa turun? Nih, kalau kakak punya air murni gitu ya. Air itu punya titik beku, betul? Nanti simbolnya adalah TF0. Kalian jangan bingung ya. Jadi kakak menggambarkan kalau dia pelarut murni air gitu. Maksudnya, tapi nggak semua soal nanti bentuknya pelarutnya air, bisa pakai yang lain, tapi disini kakak contohnya pakai air gitu ya. Nah, air membeku pada suhu 0 derajat. Misalkan di sini nih, ternyata air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, di sini kakak punya air plus garam misalkan. Ternyata teman-teman, ini kan larutan berarti ya. Ini larutan garam. Nanti simbolnya titik bekunya namanya TF aja. Kalau ada nolnya murni punya si pelarut doang. Kalau nggak ada berarti dia punya larutannya, udah ada campurannya. Ternyata ketika ini 0 derajat ya di sini ya, 0 derajat. Ternyata larutan membeku pada suhu yang lebih rendah. Misalkan di sini, dia di sini baru membeku nih, TF-nya di sini nih, TF. Nah, ini penurunan namanya, makanya akan lebih turun ya, makanya namanya penurunan. Nah, sini ininya delta TF gitu ya, gitu. Pokoknya air yang ada larutnya lebih lebih membeku pada suhu yang lebih rendah gitu. Ngomong apa sih ini ya kakak ya, nggak jelas, maklum sudah malam gitu ya. Nah, delta TF itu ada rumusnya. Delta TF tadi yang, kalau delta kan yang gede kurang yang kecil, siapa yang lebih besar? Nah, ini yang lebih besar kan berarti yang di atas, siapa nih? TF ya. TF murni lebih besar kak, berarti TF murni min TF. Berarti nanti kalau kamu mau cari TF, berarti kan delta TF plus TF 0 gitu ya, ingat-ingat. Nah, delta TF ada rumusnya nih, mirip sama si delta TB tadi. Kalau delta TB tadi apa? M kali KB. Kalau delta TF ya udah M kali KF gitu aja, diingat-ingat, cuma beda hurufnya. TF sama dengan M kali KF, dimana M-nya sama kayak tadi, GR per MR kali 1000 per P kali KF. Kalau misalkan nanti si soalnya itu pakai air, kalau dia pakai air, KF-nya itu adalah 1,86, sorry, 1,86. Kalau KB-nya 0,52 gitu ya. Masih ingat ya, gampang kan ya, rumusnya mirip-mirip. TB M kali KB, TF M kali KF gitu ya. Masih kuat, tinggal satu sifat lagi yang terakhir, yaitu apa ya, tekanan osmosis larutan. Jadi kalau larutan ini contohnya di soal ini A sama B, lihat A sama B. Sebentar kakak ganti dulu pennya warna merah. Nah, A sama B. Yang A itu adalah air murni, gitu ya, putih. Yang B adalah larutan. Misalkan dikasih garam, dikasih urea atau yang lainnya. Nah, dipisahkan oleh membran semipermeable. Nah, kalian udah belajar di biologi ya. Nanti kalau ada peristiwa begini, nanti terjadi peristiwa apa? Osmosis. Jadi nanti air murni akan masuk ke dalam larutan, konsentrasi yang rendah masuk ke konsentrasi yang lebih tinggi sehingga menaikkan permukaannya si B
Itu namanya peristiwa osmosis. Nah, di gambar yang ketiga, untuk menghentikan peristiwa osmosis, si piston ini dikasih tekanan yang besarnya sama dengan tekanan osmosis tadi. Nah, itu namanya besaran tekanan osmosisnya berapa gitu. Nanti sama. Bisa dihitung, ada rumusnya gitu ya. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Paham ya maksudnya peristiwa osmosis itu apa dan tekanannya itu gimana? Jadi untuk menghentikan peristiwa osmosis itu namanya tekanan osmosis. Gitu ya. Lanjut. Tekanan osmosis itu dilambangkan dengan apa coba? Jawab dong. T Kak. No. Tekanan bukan T. T mah suhu ya kalau di science. Tekanan itu adalah P. P kan udah tekanan uap tadi. Nanti overlap sama tekanan uap. Tekanan osmosis disimbolkan dengan PO. P. PO. Pre-order. P sama dengan MRT. Wih, udah ada yang pernah naik MRT belum? Udah. No, kamu naiknya KRL bukan MRT. Mohon maaf. Salah. MRT. Beneran Kak MRT? Iya beneran. Rumusnya MRT. MRT. Tuh, udah. MRT. Nah, kita jabarkan dulu ya. M itu apa? M itu adalah konsentrasi. R-nya adalah tetapan apa namanya ya? Yang nilainya 0,082. Kakak lupa namanya. Tetapan apa? Yang T-nya berarti suhu. Suhunya dalam Kelvin. Tetapannya nanti nilainya adalah 0,082 gitu. Nanti Pi-nya dalam ATM. Ingat-ingat ya, harus dalam bentuk ATM ya. ATM. Tuh. Nah, kalau kalian jabarin, Pi sama dengan M itu apa? GR per MR kali 1000 per volume. R-nya sama, T-nya sama. Udah, ini rumusnya. Gampang kan? Sebenarnya kakak jujur ya, ini tuh materi paling gampang di kelas 12. Karena kayak cuma tinggal masukin rumus gitu aja. Tapi kemarin tuh sempat kayak banyak murid kakak yang remet cuma gara-gara apa? Mereka nggak bisa ngitung. Karena biasanya angkanya amazing banget gurunya ngasihnya. Jadi cuma tantangannya adalah ngitung aja. Kalau konsep sama materinya mah paham gitu, cuma tinggal masukin rumus aja. Cuma kalian harus terbiasa buat ngitung tanpa kalkulator. Udah itu aja. Nah, sebenarnya sifat koligatifnya itu udah 4 aja. Tapi biasanya ada materi tambahan yaitu tentang diagram fase. Jadi kadang di soal itu dia nggak ngasihnya tentang kalimat sama angka, kadang dia dalam bentuk diagram fase. Bentuknya begini, diagram fase. Jadi kenapa namanya diagram fase Kak? Karena di sini ada 3 fase. Bentuknya padat, cair, dan gas. Terus gimana Kak, ini kenapa banyak sekali tulisannya dan garisnya? Nggak usah bingung. Pokoknya kalian ingat, yang paling atas ini, garis yang nggak putus-putus ini adalah miliknya pelarut murni. Gitu ya. Ini. Jadi yang ini yang paling atas itu punya pelarut murni. Yang bawahnya garis yang putus-putus ini adalah punyanya si larutan. Ini masih gampang, cuma 2, pelarut murni sama larutan. Kadang masih ada lagi larutan yang ketiga di bawahnya lagi. Gitu ya. Pokoknya yang paling atas ini, yang paling dalam itu adalah punya si pelarut murni. Gitu. Maka garis yang ini itu adalah perubahan dia dari fase cair menuju padat. Berarti apa? Membeku. Betul. Makanya mana bolpennya ini? Makanya di sini itu adalah titik beku pelarut murni nih. Ini kan ini tekanan ya, ini tekanan, ini suhu. Makanya kalau kalian kasih garis di sini, set. Nah, 0 derajat. 0 derajat itu adalah titik beku pelarut murni.
Nah, berarti ini adalah titik beku larutan. Iya, benar. Nah, ini selisih ini itu adalah delta TF. Gitu ya. Jadi misalnya kalau di soal di sini diketahui angkanya berapa, oh berarti itu delta TF. Gitu ya. Ini garis beku pelarut. Ini adalah garis beku larutan. Gampang kan? Gampang ya. Nah, kalau garis yang ini berarti garis apa? Dari cair menuju gas, berarti mendidih. Mendidih ya. Berarti nanti dia adalah garis didih. Bener, boil, TB. Ini garis didih pelarut murni, ini adalah garis didih larutan. Berarti di pojokan ini kalau kalian sambungkan ke bawah, di sini ada titik didih air atau TB0. Nah, yang bawah di sini kalian tarik ke bawah, di sini ada TB atau titik didih larutan. Nah, selisih mereka ini itu berarti delta TB. Gitu ya. Bisa ya? Soalnya biasanya kadang pakainya ini soal pakainya diagram fase di soal. Biasanya kalau nggak ditanyain ini tuh garis apa, kalau nggak ini tuh titik apa gitu. Kalau nggak nanti dalam bentuk hitung-hitungan juga bisa diketahui delta TF-nya berapa, delta TB-nya berapa gitu ya. Nggak usah bingung. Oke, selanjutnya kita mau latihan soal. Jadi kan ini kan kalau cuma konsep doang kan susah ya, kayaknya banyak banget gitu, tapi sebenarnya nggak susah teman-teman. Oke, sekian untuk video konsep kali ini. Biar kalian lebih paham, kalian harus latihan soal. Kalian boleh latihan soal dari buku kalian, dari LKS atau dari manapun. Nah, nanti video latihan soalnya akan kakak bikin di video selanjutnya. Jadi hari ini cuma konsepnya aja. Jadi habis ini kalian harus langsung cus lihat video soalnya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.